Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi ja'ala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyuhal muslimuna qadiruna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak jamaah Jumatnya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini kita sama-sama hadir di Masjid Al-Kautsar ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat hari ini tanggal 23 Januari 2026 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 4 Syawal 1440 Hijriah. Tentunya ya tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan tentunya sejak kita masuk bulan Rajab, pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah umur kami di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah kami sampai bulan Ramadan. Jadi berkaitan dengan doa kita ini, ya sepertinya sekalipun hari ini bulan Sya'ban, tapi dia berentetan satu paket dengan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, sesungguhnya Allah menciptakan bumi dan langit dan menentukan 12 bulan. Di mana 12 bulan itu ada 4 bulan yang dikatakan bulan yang mulia atau yang diharamkan. Ya, artinya dalam satu tahun itu 4 bulan yang diharamkan itu dilarang kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama kita, dan kita melakukan kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya. Ya,
yaitu diantaranya pada bulan Zulkaidah, Zulhijjah, bulan Haram, dan Rajab. Ya. Jadi sekalipun Rajab itu kita sudah lewat, tapi ada kaitannya. Sekalipun dalam hadis dikatakan, sekalipun hadis itu para ahli mengatakan lemah, hadis baik, tapi tepat menjadikan contoh dalam kehidupan untuk pengamalan kita. Hadis itu bunyinya yang dimaksud bahwa bulan Rajab adalah bulannya Allah. Kenapa dikatakan Rajab itu bulannya Allah? Karena bulan Rajab itu disamping bulan yang mulia dan dilipat gandakan pahalanya juga pada bulan Rajab itu, tanggal 27 Rajab itu adalah Rasulullah menerima perintah salat. Dibanding perintah-perintah yang lain, puasa, haji, zakat itu lewat perantara, tapi salat Allah dipanggil langsung Muhammad ya, untuk menjemput perintah salat itu. Nah, makanya itu pada bulan Rajab ya kemarin itu ada doa-doa khusus. Sekalipun itu tadi ada doa yang saya bacakan tadi itu doa, dan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tapi ada doa itu juga sekaligus juga hadis. Ya, menurut riwayat Anas bin Malik. Tapi hadis ini katanya menurut para ulama, ya namanya para ulama, itu terlemah juga, dhaif. Ya, tapi untuk jadi sandaran kita, ya itu patut kita jadikan contoh teladan di dalam mengamalkan bulan Rajab, bulan Syaban, dan Ramadan. Jadi dalam hadis tadi bahwa bulan Rajab itu bulannya Allah dan bulan Syaban itu bulannya, bulan katanya Nabi, dan Ramadan itu bulan umatnya. Jadi sekalipun apa yang kita harus lakukan yang perlu kita lakukan, kalau kemarin sudah lewati, tapi sebagai pelajaran untuk kita bahwa segala sesuatu kebaikan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Rajab, Syaban, dan apalagi Ramadan itu harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya, termasuk amalan-amalan yang wajib, karena itu perintah langsung oleh Allah. Ya, sebagaimana yang saya bacakan tadi, perintahnya untuk Rasulullah menerima perintah salat, Subhanallazi asra bi abdi lailan minal masjidil haram lal masjidil aqsa allazi barakna haulahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bahwa pada suatu hari, ya, Maha Suci Allah ya telah memperjalankan hambanya ya dari Masjidil Haram ya ke Masjidil Aqsa. Jadi di Masjidil Haram itu ya tiba-tiba datang pesuruh Allah atau utusan Allah untuk menjemput Nabi Muhammad. Jadi pada waktu itu sejarah bahwa Muhammad lagi di Masjidil Haram dekat air Zam-Zam itu, lalu tiba-tiba Burak datang dan dijemput datang malaikat Jibril menyampaikan kepada Muhammad, hai Muhammad, waktu itu masih Ahmad, ini atas perintah Allah kami datang menjemputmu. Maka karena Muhammad, kalau itu memang perintah, saya harus siap. Nah, sebelum berangkat dijemput itu ya dibelah dulu
di sekitar air Zam-Zam, dibelah dadanya ini, kemudian dibersihkan noda-noda kehitam-hitaman, setelah bersih dikembalikan. Ya, disitulah istilah kedokteran beda untuk mengetahui berkembang ilmu pengetahuan. Kemudian setelah dikembalikan, maka perjalanan dilanjutkan sampai ke Masjidil Aqsa. Ya, di sana dijemput para nabi dan para malaikat. Makanya itu para malaikat itu dalam salawat itu ya, di samping mengucapkan salawat untuk kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallim taslima. Para malaikat dan para nabi mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya kita ini. Ya, makanya itu ucapan salawat ini ya di bulan Sya'ban ini marilah kita sering. Tapi dalam hal ini kita bahas tentang perintah salat. Jadi setelah dia menjadi ke Masjidil Aqsa beserta para nabi dan para malaikat, maka Nabi ditunjuk menjadi imam. Ditunjuk menjadi imam di Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah memimpin jamaah. Lalu menurut sejarah atau riwayat, setelah Rasulullah itu mengatakan Sami Allahu liman hamidah, setelah rukuk bangkit Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, lalu ada ungkapan lalu ada suara mengatakan hamdan katsiran wa maghfiratan mubarakatan fi. Jadi setelah itu ini yang mengucapkan ini sebagian jamaah. Lalu setelah selesai, Rasulullah bertanya, siapa itu yang mengucapkan tadi doa itu? Lalu para sahabat itu bertanya, kenapa Rasulullah sampai ditanyakan itu? Ada itu sahabat yang satu itu yang mengungkapkan itu. Soalnya ada, saya lihat yang mengungkapkan itu tadi ada 30 malaikat yang datang untuk mencatat kebaikan. Ya, jadi berdasarkan ini ada tambahan doa lagi. Bukan cuma Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, tapi kita kalau bisa mampukan diri hamdan katsiran wa maghfiratan mubarakatan. Jadi Allah malaikat 30. Jadi kalau sholat Jumat ini 2 rakaat, kalau 2 rakaat 60 malaikat berlomba-lomba untuk mencatat kebaikan kita. Bukan, tapi kebaikan itu keagungannya pada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kalau kita salat jangan terlalu cepat. Allah setelah salat Sami Allahu liman hamidah ada namanya tumanina. Tumanina itu berhenti sebentar. Di samping kita berdoa Rabbana lakal hamdu, kita berdoa hamdan katsiran wa maghfiratan mubarakatan fi setiap bangun dari rumah. Jadi kita bisa bayangkan kalau satu kali kita ucapkan 30 malaikat, rakaat kedua lagi ucapkanlah berat setiap kita sholat Jumat 2 rakaat 60 malaikat. Jadi kalau sholat zuhur berarti 120 malaikat yang catat kebaikan kita, bukan kedudukan. Jadi oleh karena itu pada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan kita berupaya untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan sehingga para malaikat dicatat kebaikan-kebaikan kita dan dihindari perbuatan-perbuatan yang tercela
Dan kalau kita salah ucap, marilah kita segera mengucapkan istighfar, astagfirullah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dia sholat, dilanjutkan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha, sampai asrinya Allah. Lalu di sana menghadap kepada Allah untuk diberikan perintah sholat. Jadi diberikan perintah sholat itu langsung Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau perintah-perintah yang lain kan lewat ayat, lewat antara malaikat Jibril yang sebagai pembawa wahyu, kemudian disampaikan kepada Muhammad. Sedangkan sholat ini langsung diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikasih perintah pertama, sholat lima waktu itu tidak langsung. Sholat 50 kali sehari semalam. Rasulullah terima 50 kali sehari semalam. Begitu dia turun, ketemu Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Muhammad waktu itu, Ahmad, hai Ahmad, berapa dikasih perintah sholat? Dikasih 50, terlalu berat itu, terlalu berat. Nabi Musa itu ahli ibadah, dia sudah profesional. Umatnya itu Bani Israel. Itu terlalu berat. Umat saja sekali seminggu sudah bunyi lonceng, belum ada yang datang, masih ketiduran pada waktu subuh, pagi-pagi. Lagi umatnya Nabi Muhammad kembali minta dikorting. Begitu dia kembali minta, ya Rabb, kalau bisa terlalu berat itu bagi umat, kalau kita dikurangi. Kalau dikurangi 5, baru turun lagi. Ditanya lagi berapa? Cuma dikurangi 5, terlalu berat itu kembali. Jadi berputar-putar kembali sampai berapa? 9 kali. Karena ternyata setiap kembali 5 kali dikurangi. Jadi berapa itu kalau 50? 9 kurang lebih 9 atau 8. Jadi terakhir tinggal 5. Melapor lagi, tanya lagi, tinggal 5. Sudahlah, laksanakan. Nah, makanya itu kita laksanakan sholat 5 waktu sekarang ini adalah itu sebagai kewajiban ya, karena sholat imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Apabila kita melaksanakan berarti kita menegakkan agama, dan apabila kita lalai berarti kita meruntuhkan agama. Jadi oleh karena itu ya sebentar lagi kita masuk puasa, berbondong-bondong kita untuk kita melakukan puasa. Itu puasa kita tidak diterima atau tergantung di aslinya Allah kalau kita tidak melaksanakan sholat, hanya melaksanakan puasa. Jadi oleh karena itu kepada kita semua, kita kasih tahu keluarga kita yang masih lalai-lalai melaksanakan sholat, supaya sholatnya betul-betul dilaksanakan dengan baik, tertib, tanpa ada hambatan sesuatu pun. Kalaupun ada hambatan karena musafir, ada aturan mainnya. Yang penting jangan kita tinggalkan, karena yang menentukan diterimanya puasa kita dan ibadah-ibadah yang baik adalah tergantung dari sholat kita. Kalau sholat kita baik, maka tercover semua ibadah-ibadah kita, karena waktu sangat terbatas. Demikian khutbah singkat saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyuhal muslimuna qadiruna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana Rabbi Sya'ban wa Rajab fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati